Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita, tapi hanya sekedar pembahasan soal ya. Ini untuk membuat kalian lebih paham tentang materi sebelumnya. Oke. Sebelumnya kan saya sudah berikan latihan tentang identitas trigonometri. Nah, soal-soalnya seperti berikut. Sin X cos 90 derajat dikurang X ditambah cos X sin 90 derajat dikurang X sama dengan 1. Ini diminta untuk dibuktikan. Seperti biasa, identitas trigonometri identik dengan pembuktian. Jadi ruas kiri dan ruas kanan akan kita samakan seperti itu. Cos pangkat 2 alfa dikali 1 ditambah tan pangkat 2 alfa sama dengan 1. Kemudian cos X tambah sin X dikali cos X kurang sin X sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2X. Yang keempat, sin alfa sin theta ditambah cos theta berpangkat 2 dikurang 2 tan theta cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Kemudian cos alfa per 1 dikurang sin alfa dikurang cos, ini cos ya, cos alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan 2 tan alfa. Oke, lanjut ya. Jadi soal yang pertama, sin X cos 90 derajat dikurang X ditambah cos X dikali sin 90 derajat dikurang X sama dengan 1. Ruas kiri adalah ini yang panjang, kemudian ruas kanan adalah 1. Nah, ketika melihat soal seperti ini, kita pasti akan membuktikan, dan sudah pasti sih biasanya pasti kita akan membuktikan menuju ke 1, karena ini kan belum sederhana. Jadi kita akan usahakan harus menemukan cara bagaimana caranya supaya soal ini sederhana dan menghasilkan nilai 1, dan harus 1 karena soalnya adalah buktikanlah. Pembuktian artinya sudah ditemukan kebenarannya, sisa kita cari bagaimana cara menuju ke situ. Oke. Jadi untuk mengerjakan ini kalian harus siap dengan catatan-catatan rumus yang sebelumnya saya kasih, yaitu kayak ini. Cos 90 derajat dikurang X itu apa sama dengan apa. Oke, jadi sin X kan kita biarkan saja, kemudian cos 90 derajat dikurang X itu sama dengan sin, kalau tidak salah, sin X. Lihat saja, tidak percaya ya, ada itu baru-baru ini. Kemudian cos X tetap juga dikali sin 90 derajat dikurang X itu juga cos. Oke, sama dengan 1, biarkan saja. Kemudian ini sin pangkat 2, sin kali sin ditambah cos pangkat 2, cos kali cos itu berarti cosnya akan berpangkat 2 setelahnya dengan 1. Nah, ada rumus yang mengatakan kalau sin pangkat 2x ditambah dengan cos itu bernilai 1. Coba kalian cari, dan ini harus kalian hafal karena ini penting dan digunakan terus menerus. Sin pangkat 2x itu tambah 1 bernilai 1, maka 1 dengan 1 kan sudah sama, artinya terbukti. Oke, lanjut. Kemudian soal nomor 2, soal yang kedua, cos pangkat 2 theta dikali 1 tambah tan pangkat 2 alfa sama dengan 1. Kita akan buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tuliskan ulang, cos pangkat 2 alfa tetap tulisan 1 tambah tan pangkat 2 alfa. Ayo dicari, ada di sebelah yang sudah kita bagi sama cos sama sin, salah satunya akan terbentuk rumus 1 tambah tan pangkat 2 yaitu sekan pangkat 2 alfa sama dengan 1. Nah, ada lagi, kita harus memikirkan kalau bagaimana caranya supaya cos pangkat 2 alfa dan sekan pangkat 2 alfa itu bernilai 1. Oke, bagaimana caranya? Kita harus merubah salah satunya karena mereka saling berhubungan sebenarnya. Jadi cos pangkat 2 alfa kita kali biarkan, kemudian sekan pangkat 2 alfanya kita rubah menjadi sepercos pangkat 2, karena sekan pangkat 2 alfa itu sama dengan 1 per cos pangkat 2 alfa sama dengan 1. Nah, kan sama-sama cos pangkat 2, ini bisa dicoret, jadi hasilnya adalah 1 sama dengan 1 ya terbukti benar. Oke, lanjut. Oke, jadi lanjut. Soalnya adalah cos cos X tambah sin X dikali dengan cos X kurang sin X sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2X. Oke.
ini masih sama, kita masih perlu membuktikan dari kiri ke kanan karena bentuk dari ruas kiri masih berantakan, masih perlu disederhanakan, dan tujuan kita adalah menuju ke ruas kanan. Oke, jadi jangan berhenti ketika kita menemukan yang sederhana, tetapi harus mencapai tujuan. Maksudnya kita punya patokan kan, patokan kita adalah 1 dikurang 2 sin pangkat 2x, maka hasilnya nanti harus menuju ke sana, seperti itu. Oke, jadi saya bisa lanjut. Sekarang saya memisalkan A itu cos, B itu sin. Di A, di B. Ada rumus. Bisa sih langsung kalau kalian mau. Saya cuma mau mengingatkan sama kalian kalau ketika kalian menemukan A tambah B dikurang A kurang B dikali A kurang B, maka pasti hasilnya adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Kenapa? Karena kalau kita kali masuk, ini akan menjadi A pangkat 2 tambah dikurang AB ditambah AB dikurang B pangkat 2, ya kan? Sementara ini A dan AB ini sama-sama AB sama, tetapi mereka itu dibedakan dengan tanda, maka hasilnya adalah 0. Mereka habis, maka sisanya adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, seperti itu. Sama dengan bentuk ini. Jadi kalau kalian dapat soal seperti ini gampang, jawabannya langsung saja cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x. Bisa dimengerti? Ya. Oke, ini kan sudah sederhana sebenarnya, tapi tujuan kita adalah menemukan sin pangkat 2x. Bagaimana caranya? Makanya artinya kita harus menghilangkan cosnya, merubah cos yang akan menuju sin. Jadi cari lagi rumus cos yang mengandung sin. Oke, ada rumus cos yang itu 1 dikurang sin pangkat 2x. Ini adalah rumus cos. Nah, jadi cosnya kan kita sudah rubah, kita sisa turunkan yang pertama seperti ini. Oke, jadi setelah itu 1 ini kan bisa kita simpan. Nah, minus sin pangkat 2x dikurang sin, sama-sama sin tetapi tandanya sama, itu artinya akan double, dan kalau minus berarti tetap juga minus. 2 sin pangkat 2x gimana? Sama kan? Oke, semoga kalian mengerti. Sin theta ditambah cos theta berpangkat 2 dikurang 2 tan theta cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Oke, tujuan kita seperti biasa, kita akan menyederhanakan sampai dia bernilai 1. Jadi saya akan pangkat 2 kan ya. Sin pangkat 2 theta ditambah 2 kali sin kali cos. Ini juga sudah pernah dulu waktu SMP mungkin. Kalau kita punya A tambah B berpangkat 2, maka A pangkat 2 ditambah 2 AB ditambah B pangkat 2. Maka sekarang saya akan tuliskan 2 sin theta cos theta. Oke, ditambah cos pangkat 2 theta dikurang 2 tan theta cos pangkat 2 theta. Oke, sin dengan sin yang ini dan cos yang ini akan bernilai 1 kalau ditambahkan. Oke, masih ingat kan? Saya tulis 1 ditambah 2 cos 2 sin theta cos theta. Oke, sisa yang ini yang akan kita proses. Jadi gimana ya? Karena tujuan kita adalah 1, berarti kita harus menghilangkan membuat 2 tan theta dan cos theta pangkat 2 ini habis karena dikurangkan oleh ini. Berarti tujuan kita adalah membuat ini sama. Ini kalian mengerti, hasilnya harus 1 kan? Berarti sisa ini kita harus menghilangkan nilai-nilai yang di sini. Pasti. Oke, jadi sekarang saya mau rubah tan itu menuju ke sin dan cos. Tan adalah sin theta dibagi dengan cos theta. Masih ingat? Ya dong. Kan tan itu sin theta per cos theta ya kan. Kemudian dikali dengan cos pangkat 2 theta.
bisa dicoret ternyata. Cos theta dicoret dengan kan ini bernilai 2, maka saya hapus saja pangkatnya, jadi sisa cos theta saja. Nah, kemudian 1 ditambah 2 sin theta dikali cos theta dikurang 2 sin theta dikali cosnya sisa berpangkat 1, ya kan, sama. Karena sama maka kita hapus atau bernilai 0, maka jawabannya sisa 1. Bagaimana? Terbukti kan? Oke. Soal selanjutnya, cos alfa per 1 dikurang sin alfa dikurang cos alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan 2 tan alfa. Oke. Jadi saya mau ingatkan dulu soal pecahan ya, karena sebagian anak-anak itu kurang paham tentang pecahan. Jadi misalkan ini ya, kita punya A, cos itu sebagai A, kemudian sin itu B, jadi 1A per 1 dikurang B. Kalau kalian bingung masalah penulisannya, kalian bisa misalkan seperti ini, jadi lebih sederhana, A per 1 tambah B, ini ya. Nah, kalau kalian dapat pecahan seperti ini kan penyebutnya tidak sama, maka tugas kita adalah menyamakan penyebut. Biasanya seperti ini jadinya, kurang ya duluan, dikali 1 tambah B ini. Kemudian yang di bawah yang penyebut kita kalikan, kemudian untuk membuat pembilang kita kali silang seperti ini, A dikali 1 tambah B, kemudian dikurang dengan A dikali 1 kurang B, seperti itu. Jadi kalau saya kembalikan ke sin cos, maka saya bisa tuliskan seperti ini, 1 dikurang sin alfa dikali 1 ditambah sin alfa, ya kan. Di atas itu akan menjadi cos alfa dikali 1, yang sebelah kanan dulu ditambah sin alfa kali silang, dikurang, jangan lupa tanda kurangnya, kemudian saya tulis cos alfa dikali berapa, 1 kurang sin alfa. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan kali masuk yang bagian atas, cos kali 1 cos alfa ditambah cos kali sin cos alfa sin alfa. Oke, seperti itu saja. Ini nih, minus dengan minus cos berarti kurang cos alfa dikali minus dengan minus positif cos alfa sin alfa. Ini alfa ya, bukan 2, maaf. Kemudian yang di bawah kita kali silang juga sama seperti soal sebelumnya. Kalau kalian dapat 2 seperti ini yang dikali, kemudian isinya sama, tetapi ini ya kan, ini sama tetapi dibedakan oleh kurang dan tambah, maka hasilnya adalah 1 pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sedangkan kan kalau 1 pangkat 2 sisa 1 saja, berarti sisa 1 pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, 1 dikurang sin pangkat 2 alfa. Oke, sudah paham? Cos dengan cos yang bagian atas ya, pembilang. Cos dengan cos ini bisa bernilai 0, kemudian yang lainnya itu sama juga, tapi mereka harus bernilai 2 karena tandanya sama. Maka saya tulis 2 cos alfa kali sin alfa. Ini saya mau rubah, saya mau ajak kalian ingat lagi, 1 dikurang sin alfa pangkat 2 alfa itu sama dengan apa? Cari, ayo. Ada di rumus yang mengandung Pythagoras, bukan? Ada yang cos ini, jadi ini yang awalnya itu sin pangkat 2 ditambah cos pangkat 2, nilainya 1. Maka kalau kita putar-putar akan membentuk cos alfa sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2 alfa. Jadi saya tuliskan, semoga kalian tahu dan mengerti apa yang saya maksud ya. Cos pangkat 2 alfa, jadi hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kan kita bisa coret cosnya, ini juga bisa hapus tanda pangkat 2 nya supaya dia cuma 1, begitu maksud saya. Jadi hasilnya adalah sin alfa per cos alfa. Oke, ingat kembali, sin per cos adalah tan. Tadi sudah saya jelaskan, semoga kalian paham, semuanya sudah terbukti. Terima kasih banyak ya, semoga kalian paham. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.